Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, makasih Tuhan udah kumpuli kami di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan, Tuhan yang pimpin kami selama seluruh ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, tes lagi sekali lagi. What's up, Flamer? Awesome. Oke, gak nyangka ya kita udah di bulan Februari, udah di akhir Februari. Pasti banyak banget berkat dan cobaan mungkin yang udah Tuhan kasih, tapi kita mau bersyukur, kita mau tinggikan nama Tuhan.
percaya ya kalau Tuhan itu punya kita dan kita juga punya Tuhan, amin. Kita selalu ada di dalam Tuhan dan kita selalu jadi bagiannya Tuhan, amin.
apapun yang dibawakan adalah kehendaknya Tuhan daripada Tuhan aja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hello WhatsApp Flamers. Udah lama saya nggak ketemu. Mau nyapa teman-teman anak kelas 10 mana? Angkat tangan. Senang banget ngelihat lagi muka kalian. Oke, titip-titip ya Cici Koko, pembimbing Komsel kelas 10 siapa? Kok Cyril ya katanya ya? Kok titip ya kok? Civiola. Aku sih pasti tahu. Pokoknya kalau anak dari T4C naik pasti kusuk-kusuk. Siapa pemimpinnya di sana? Titip ya Ci ya. Kalau Cyril cuma jagain 1-2 pria. Oh, prianya dikit banget. Gak apa-apa Van. Ya, Cayo. Oke, bulan ini kita masih satu tema tentang kasih. Ini puncaknya ya, terakhir. Karena puncak kita sampai jam 2 siang ya kok Gatot ya. Yes. Oke, enggak pakai lama. Kita buka yuk firman Tuhan hari ini. Tema yang dikasih sama saya hari ini adalah temanya hukum kasih. Kita buka firman Tuhan hari ini di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ini nyambung terus ya kasih sepanjang bulan Februari karena bulan Valentine, bulan kasih sayang. Kalian udah full, hari ini kita puncaknya hukum kasih. Yuk buka sama-sama Matius 22 ayat 34 sampai 40. Thank you slide-nya. Udah baca ya? Yang udah baca bilang, oh iya. Oke, hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. 34 guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Berhenti dulu sampai di situ. Saya mau cerita tentang orang Farisi. Siapa sih orang Farisi? Siapa sih orang ahli Taurat? Kita lihat ya. Next kok. Oke. Ahli Taurat adalah orang namanya juga ahli ya. Ahli Taurat adalah orang yang ahli banget sama hukum Taurat. Bahkan sampai ahlinya dia bikin hukum-hukum yang baru itu kecatat sampai 613 mitzvot. Apa ya ngomongnya saya nggak ngerti. Pokoknya gini, yang kalian tahu kan 10 hukum perintah Tuhan ya. Ini mereka bisa sampai bikin saking ahlinya dicampur aduk sampai 613 mitzvot. Mereka apal banget. Jadi kalau kalian di sini siapa yang masih sama kayak saya belajar Undang-Undang Dasar 45 ada? Paling sebel saya belajar PPKN kalau dites pasal 29 apa sih cuman pasal apa 29 doang. Harus menghargai untuk orang beragama gitu ya kok ya kalau nggak salah. Yang lainnya nggak apa, cuma 45 pasal nggak apa. Paling sebel pelajaran PPKN karena harus ditanyain pasal 31 apa, 33 apa. Mereka apa 613 mitzvot. Nah ini orang yang datang sama Yesus bilang ini, guru dari 613 ya apa kalau ditanya pasal 103 apa mereka apa? Apa pokok dibulak balik mereka apa? Mereka bilang sama Yesus, guru hukum yang paling utama dari 613 ini tuh apa? Yang saking banyaknya sampai orang Israel zaman dulu sampai bingung. Ini tuh ada satu kisah yang ingat gak kalian cerita? Murid-murid Tuhan Yesus enggak cuci tangan sebelum makan. Pernah dengar gak ceritanya? Pernah gak? Pernah gak? Kalau nanti kalian cari ya. Jadi gini, satu kali murid-murid Tuhan Yesus mau makan gak cuci tangan, diomelin. Kenapa? Karena menurut mitzvot mereka, kalau gak cuci tangan sebelum makan itu hukumnya najis. Sama kayak mereka berzina. Jadi kalau mereka mau makan gak ada ledeng, gak ada air buat cuci tangan, mereka lebih baik mati kelaparan daripada gak cuci tangan. Separah gitu. Jadi kalau orang Farisi datang sama Tuhan Yesus, udah ketahuan deh. Dari bentuk-bentuknya aja udah kelihatan banget ini orang holy banget. Pernah lihat orang yang holy banget? Itu kalau orang Farisi katanya dibagi jadi beberapa segmen dari gaya duduknya, dari gaya berdirinya kelihatan. Jadi gini, ada orang Farisi yang kerjanya gini. Kerjanya ngangguk kepala. Tandanya apa? Itu orang berhikmat banget. Ngerti gitu ya. Pernah ngeliat orang yang gini? Oh itu tuh berhikmat banget.
Ada orang Farisi yang kalau jalan gini, tandanya dia nggak mau lihat cewek. Ada di sini kalau anak cowok-cowok yang suka gini nih, itu berarti cowoknya posesif pisan. Kalau sekali lagi dicubit, lu ya lihat-lihat kiri kanan, jadi jalannya gini. Ada orang Farisi yang kayak gitu. Ada orang Farisi yang kalau jalan gini, nunjukin kalau dia orangnya hebat banget. Jadi Yesus didatengin sama orang yang holy banget. Dia bisa taat 613 mitzvot itu tanpa cela. Dan nanya, hukum yang paling utama itu apa? Kita belajar yuk. Namanya yang paling utama itu yang paling penting. Jadi kita mau kejar yang paling penting dulu. Hari ini kita mau belajar sama-sama yang paling penting dari seluruh hukum yang ada yang kita tahu itu tuh sebenarnya apa sih. Lanjut ya, ayat 37. Kita baca yuk. Yesus jawab gini. Ini hukum yang pertama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus mau ajarin apa sih sama ahli Taurat dan sama kita semua hari ini? Next. Intinya gini, kamu boleh lakuin apa aja kegiatan agama kamu. Kamu boleh lakuin apa aja yang sejago-jagonya. Kamu mau ke gereja dari minggu sampai minggu lagi. Kamu mau baca Alkitab sehari 3 pasal. Kamu mau penyembahan sehari 2 jam. Kamu mau memimpin komsel. Kamu mau pelayanan. Kamu kasih persembahan. Kamu mau apapun. Yesus bilang gini, kalau kamu gak lakuin itu dengan kasih, itu sama aja kayak nol. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Apa itu hukum kasih? Kalau kalian punya anak, nanti satu saat kalian ajarin dulu yang paling utama. Jangan ajarin dulu, wah yang susah-susah, belajar dulu deh ngomong papa, ngomong mama gitu ya. Ajarin dulu yang pertama, dan Yesus hari ini mau ajarin sama kita yang utama. Sebelum engkau melayani, sebelum engkau nyembah Tuhan, sebelum engkau baca Alkitab, sebelum engkau lakukan apapun, lakukan yang pertama, engkau ngerti yang namanya hukum kasih. Next, yang pertama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Di versi yang satunya gitu, segenap kekuatanmu. Saya mulai mikir, Tuhan kalau saya jelasin tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu yang kayak gimana? Atau cuma ingetin, orang yang punya kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ada yang pernah jatuh cinta di sini? Kok Gatot yang ngaku, yang lain gak ada yang ngaku, bohong pisan. Kalau gak pernah jatuh cinta kalah sama anak kelas 6. Kenapa? Karena dalam jatuh cinta itu ada kekuatan magic teman-teman. Yang udah pernah jatuh cinta, yang belum juga saya rasa kalian ngerti. Yang pertama kenapa? Karena waktu lagi jatuh cinta, ya ada P pertama yaitu passion. Orang jatuh cinta itu punya gairah banget ya kok Gatot ya. Pulang sekolah men, orang udah capek, ditanya sama mamahnya capek enggak hari ini, capek. Baru naro, belum cuci tangan, belum ganti baju, udah pegang handphone lagi, teleponan sama si doinya. Saya nanya, lu gak capek apa? Enggak, mana mungkin gua capek kalau sama gebetan gua. Oh, udah gitu ya, udah kalian ketemu seharian di sekolahan, bisa teleponan lagi dari pagi sampai sore, gak habis pulsa apa? Gak usah pikirin pulsa mama. Malam-malam itu bisa on dari pagi sampai paginya lagi, emang gak tidur apa? Enggak apa-apa, tidur mah tidur, HP tetap jalan. Supaya kalau dia bangun ke tengah malam, aku bangun ke tengah malam, aku bisa ketemu lagi dia. Ada yang gitu, sampai mama-mama marah-marah pulsanya habis. Kalau orang lagi jatuh cinta, siapa di sini yang suka keras sama seseorang? Pernah ada yang keras, tapi dia nggak suka sama kamu. Demen sama orang, orangnya nggak suka sama kamu. Dengar ya. Kalau kamu lagi keras sama seseorang, suka sama seseorang, orang itu minta tolong sama kamu. Bete nggak? Bukannya bete, happy banget, betul?
Kayaknya tuh ya cuman bilang gini dong, minta tolong dong, gua ngalamin. Satu saat cowok gua naksir sama guanya B aja gitu ya. Udah gitu gua ada pelajaran bahas komputer, gua gak punya komputer men. Jadi gua bilang gua perlu bantuan dong. Bukannya bete tapi apa, kalau keras kita minta tolong yang ada apa? Happy, semangat. Yang dia langsung semangat ngerjain tugas gue yang baru juga gue tahu kalau dia juga ternyata nggak punya komputer. Orang yang lagi punya jatuh cinta tuh passionnya tuh nggak bisa dikalahin loh. Lagi capek, lagi apa, beda lagi kalau si mama ngangkat jemuran. Dek angkatin jemuran dong, mama nyuruh-nyuruh gue aja. Tapi kalau keras lo nyuruh lo bantuin kerjaan udah langsung happy banget. Orang yang jatuh cinta itu punya passion, bilang sama-sama passion. Cinta membuat sebuah tugas atau kewajiban jadi kesukaannya, setuju bilang amin. Berapa banyak kita kalau baca saat teduh kita rasanya bete banget. Kalau nggak disuruh sama koko komsel gue, cici komsel gue, lebih baik gue nggak usah deh saat teduhan. Kalau gua nggak diomelin ya sama si mama ya supaya gua nggak ke gereja, kayaknya gua nggak perlu deh ke gerejaan. Ada sering kali kita lakuin segala sesuatu karena kita takut. Hei, kekristenan Allah mau kita lakukan bukan karena kita takut. Kenapa lu ke gereja? Gua takut. Kalau gua nggak ke gereja, takutnya gua jadi susah jodoh. Gua takut kalau gua nanti nggak kasih persembahan, nggak kasih perpuluhan, rumah gua banyak belalang. Firman Tuhan bilang, nanti kalau lu gak kasih persembahan, ada belalang pelahap, ada belalang pengerik, ada belalang ini. Nanti rumah gue banyak belalang, gue takut. Gue ngasih aja perpuluhan. Kenapa lu pelayanan? Ya gue takut kalau gue gak pelayanan, nanti gue susah untuk dapat berkat. Yang pertama, cinta membuat sebuah kewajiban itu jadi kesukaan. Kalau lu cinta sama Tuhan, lu punya passion sama Tuhan, lu lakuin ke gereja, lu komsel, lu baca Alkitab, lu nyembah Tuhan bukan karena keharusan tapi lu suka. Kalau lu lakuin semuanya cuma karena kepaksa, tandanya lu belum cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Men, Tuhan cari bride atau kekasihnya di tempat ini yang punya mental kekasih, bukan mental budak. Berapa banyak kita hidup jadi anak Tuhan, puluhan tahun kamu jadi anak Tuhan, mental kamu cuma mental budak. Coba kamu nyuruh mbak kamu di rumah, mbak masakin telur, enggak. Mbak bukain pintu aku mau ke gereja, enggak. Kenapa? Karena kalau dia gak lakuin dia dipecat sama lo. Tapi Tuhan gak cari mempelainya yang punya mental kayak gitu men. Dia cari mental kekasih di tempat ini. Yang bilang ini, Tuhan gue mau lakuin karena gue cinta sama lu. Gue mau komsel-komselan Tuhan, hujan-hujanan karena gue cinta sama lu. Gue mau lakuin apapun karena gue cinta sama lu. Jadi yang pertama apa? Passion. P yang kedua, next. Persisten. Apa itu persisten? Ketekunan. Jatuh cinta itu mudah, betul? Tapi mempertahankan cinta untuk orang yang sama dalam waktu yang lama itu yang sulit. Makanya diperluin persisten. P yang kedua itu persisten. Tekun. Lo mau tuh bedanya orang yang baru pacaran sama yang udah nikah 10 tahun. Jalan coba ke kafe. Lihat di kafe. Kalau orang yang baru pacaran, ini handphone ditaruh di meja. Terus gimana? Mereka ngobrol dua-duaan. Ini kayaknya handphone gak penting banget gitu ya. Tapi lu lihat ya nanti kalau ke kafe, terus udah gitu makan berdua, cowok sama cewek. Terus yang satu pegang handphone sendiri sibuk, yang satu pegang handphone sendiri sibuk. Kayaknya dia udah married 10 tahun. Men. Jatuh cinta itu gampang. Lu lagi jalan kesambar, kesenggol, atau enggak lagi pelayanan dibantuin. Aduh gile jatuh cinta, gua kesemsem sama dia kayaknya penuh banget wibawa. Gampang jatuh cinta. Coba lu jatuh cinta sama orang yang sama bertahun-tahun, itu yang susah, diperluin persisten. Satu saat, kalau gua nungguin anak-anak gua suka mojok sama pacar gua ya. Di mana lah gitu.
ada anak youth ngintip gue lagi pacaran sama cowok gue. Dia bilang, Ci, lu teh lagi pacaran? Gue jadi bingung ya. Ini teh orang lagi pacaran atau orang udah nikah sih? Gue juga tambah bingung. Lah lu gak tahu gue udah punya anak segede dewa gitu ya. Dia bilang gini, emang lu kenapa nanya gitu? Ci, tatapan mata kalian beda loh Ci. Gue baru tahu. Kalau orang yang udah jatuh cinta, tatapan matanya gitu ya, berbinar-binar. Tapi lu mempertahankan tatapan mata berbinar-binar udah merit 16 tahun, itu yang jadi masalah. Diperluin apa? Persisten. Ketekunan. Gimana gue bisa jaga ketekunan sama pacar gue sampai sekarang udah anak 16 tahun? Kalau kita selalu belajar untuk jalin hubungan. Sampai sekarang gue sama suami gue pacaran terus. Makanya anak gue suka bingung, Mah kemana? Sorry ya gue perlu waktu berdua, udah bosan kayaknya mereka. Kemana-mana nempel duaan terus. Kalian dengar baik ya. Lu baca Alkitab 2 jam sehari, gak bikin Tuhan makin cinta sama lu. Lu penyembahan tutup kamar sehari sejam. Lu pelayanan gak bikin Tuhan makin cinta sama lu. Kenapa? Tuhan udah cinta sama kita. Dia gak bisa kurangin, dia gak bisa tambahin cintanya full. Dia kasih package sama kita full cintanya. Bahkan dia udah mati buat kita sejak kita masih berdosa, amin. Tapi ngapain kita harus masih tetap saat teduh? Ngapain kita tetap harus baca Alkitab? Ngapain kita tetap harus masih nyembah Tuhan? Karena waktu lu baca Alkitab, ketika lu nyembah Tuhan, lu cari Tuhan, lu yang dibuat makin cinta sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Itu persisten. Kenapa lu perlu disiplin rohani? Bukan supaya Tuhan makin cinta sama lu. Bukan kalau lu gak saat teduh lu berdosa. Lu gak baca Alkitab, lu jatah berkat lu berkurang. Jodoh lu jadi kurang, bukan. Tapi ketika lu jalin hubungan sama Tuhan, lu bilang Tuhan gue tetap mau tekun. Teman-teman ngajak gue main, enggak apa-apa gue mau tetap tekun. Enggak ngerti Tuhan gue baca Alkitab, enggak apa-apa Tuhan gue tetap mau tekun. Kenapa? Karena ketika gue tekun cari Allah, gue tahu gue akan nemuin cinta sejati gue di dalam Tuhan. Persisten. P yang ketiga adalah persisten. P kedua, persisten. Passion, persisten. Satu lagi. P yang ketiga apa? Kalau orang jatuh cinta, dia bakal berusaha buat suka apa yang dia suka. Betul? Dia enggak suka ini, aku enggak suka ini. Tapi karena kita sering makan bareng bakso bersama, lama-lama. Gue yang tadinya enggak suka bakso dipikir-pikir, iya ya bakso enak juga. Suami gue demen banget sama otomotif dari kecil. Jadi dia seneng banget liatin otomotif gitu ya. Gue tuh dari dulu enggak ngerti namanya otomotif. Gue cuma tahu 2 macam mobil. Satu mobil kecil namanya mobil sedan. Satu lagi mobil gede, ya pokoknya mobil gede, gak tahu mobil apa. Jadi mau ada mobil apa juga buat gue EGP, gak tahu. Karena dia seneng, setiap apa dia ngomongin sama gue, mobil lah, motor lah, sampai helm. Men gue tahu loh, mana helm yang 1 juta umat, mana helm yang bagus, sampai helm gue tahu. Kenapa? Karena dia sering ngomong. Sampai sekarang kalau mobil dari jauh, gue udah lihat aja pelangnya, gue tahu ini mobil apa. Sampai suami gue bilang, gile lu sis, lu jadi cewek bensin. Gue bilang enak aja lu yang ajarin racun gue jadi cewek bawa bensin. Bukan gue cewek bawa bensin. Lu suka jadi gue ikutan suka. Karena dia tuh sering sharing. Apa juga sharing sama gue ya. Apa aja juga. Jadi kalau dia ngobrol sama temennya. Apa aja mau ngobrol mobil. Mau ngobrol helm. Mau ngobrol pergi. Mau ngobrol saham. Sampai saham gue udah ngerti. Sampai anak gue bilang. Mam gila ya lu pintar ngerti saham. Gue bilang. Boro-boro gue gak ngerti, otak gue tuh gak nyampe saham. Tapi ini Dedi lo ya, kalau belajar apapun pasti siaran ulangan ke gue. Jadi dia ngomong lagi, jadi kalau belajar tentang saham, beres belajar dia langsung naik ke atas. Ini ceritanya gini, jadi gue cuma dengerin aja ya. Mau gak mau gue jadi pinter. Tahu gak? Enggak, ngerti gak? Enggak, tapi gue tahu gitu ya karena dia ngomong terus. Yang jadi pertanyaannya penting ini. Waktu pasangan kita mau sharing sama kita, pasangan kita mau curhat sama kita mau dengerin atau enggak? Kita punya waktu atau enggak? Atau bilang gini, udah deh, gue gak demen sama mobil, gue gak demen sama saham. Kalau saham mending lu aja yang cari kerja, gue gak perlu tahu. Kalau cari helm, cari aja sendiri, gak usah ajakin gue. Gue mau nonton drakor aja, Beb.
setiap saat kita ketemu, pasangan kita udah semangat nih, gue mau cerita. Terus kita bilang, aduh gue sorry gak punya waktu, lama-lama pasangan kita gak mau cerita lagi, betul? Allah itu punya passion, punya hati, punya sesuatu yang pengen dia sharingin sama kita. Greget, gue pengen sharing, tapi banyaknya dari kita bilang apa? Gak ada waktu, gak menarik Tuhan. Dan kamu tahu apa yang paling menarik buat Tuhan? P yang ketiga, people oriented. Gak ada yang lebih penting di hatinya Tuhan. Buat dia pelayanan bukan nomor satu, men. Buat dia sesuatu yang spektakuler bukan nomor satu. No, dia cuma bilang gini, hati gue cuma satu, jiwa-jiwa. Makanya Yesus bilang gini, Matius 22 ayat 28, makanya itu nyambung ya. Lanjut yuk baca lagi. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau bilang apa sih? Yang pertama Tuhan mau bilang gini, lu bohong bilang cinta sama gua. Kalau lu benci sama yang gua cinta, betul? Bohong kita bilang cinta sama kekasih kita kalau kita benci sama apa yang dia suka. Dan Yesus sangat cinta sama jiwa-jiwa. Tuhan bilang gini, lu bohong, dia bilang gini, I love you Lord. Gitu ya. Tapi lu benci sama mama lu sendiri, lu benci sama saudara lu sendiri, lu benci sama jiwa-jiwa, lu bohong deh. Dan yang kedua, minggu lalu kita udah belajar sama ya, bukti cinta kita sama Tuhan. Dengan mengasihi sesama. P yang ketiga itu people oriented. Yang pertama passion, yang kedua persistent. Jaga hubungan lu sama Tuhan. Yang ketiga, lu buktinya gua cinta sama Tuhan. Dengan lu cinta sama jiwa-jiwa. Firman Allah bilang gini, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang apa yang ketiga? Lakukan sesuatu pada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau lu gak mau digosipin berarti jangan gosip. Kalau lu gak mau dicubit jangan cubit orang. Kalau lu gak mau ditipu jangan tipu orang. Tapi kalau lu pengen dikasihi, kasihi dulu. Siapa di sini yang pertama naik ke T4C bingung dan takut duduk sendiri? Ada. Sieun euy, wow euy. Sebalik deui we rek ceurik teu wow. Kalau kamu pernah dulu ngalamin gitu dan kamu ngerasa, oh aduh gue bersyukur bisa ada yang nemenin. Lakuin itu sekarang. Waktu lu lihat ada orang yang lagi sendiri, kan ini di sini tuh gak semua orang pintar gaul ya. Kayak saya gitu gak pintar gaul, cuman bawel aja di depan. Tapi ketika kamu tahu nih ada orang, satu orang di tengah sendirian gitu ya dengan bari culang-cileng, oh batur, samperin. Apa yang engkau pengen orang lain perbuat, buat kamu perbuat dulu demikian. Tangkap? Jadi hukum kasih itu cuma dua, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau lu bilang lu cinta sama Tuhan, otomatis lu cinta sama jiwa-jiwa. Nah sekarang gimana caranya ya mengasihi sesuai yang Yesus ajarin? Caranya gimana? Ini penting. Kita seringkali dicekokin cuman mengasihi, gak mengasihi lu dosa. Caranya gimana? Buka yuk Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Ini cerita Yesus lagi ngomong sama perempuan Samaria. Seorang perempuan yang udah kawin cerai sampai 5 kali. Diputusin pacar, bukan putusin pacar, diceraiin. Di sini ada teman-teman yang pernah diputusin pacar. Bukan putusin pacar ya, beda banget kasusnya. Mutusin pacar sama diputusin pacar. Kalau diputusin tuh kayaknya jelep 1000 jelep. Kalau mutusin masih rada ya 50 jelep gitu ya. Kalau diputusin kayaknya 1000 jelep. Perempuan ini kalau zaman dulu kan soalnya yang menceraikan laki-laki, suami. Jadi dia diceraikan 5 kali sama suaminya, kebayang?
lu rasanya gimana ya ditolak 5 kali gitu ya, aduh wah gitu ya. Dan Yesus bilang gini nih sama perempuan ini, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia enggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, dengar baik. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Dan terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Gimana cara kita mengasihi sesuai yang Yesus ajaran? Kasih itu harus memancar dari dalam keluar. Bilang sama-sama dari dalam keluar. Gak bisa kita dipaksain cepet mengasihi sesamamu. Cepet sayangin anak komselmu, gak bisa. Kasih itu harus memancar dari dalam keluar. Gimana caranya dari dalam keluar? Next. Ini cara untuk ngelola kasih. Yang paling pertama, center utama kita itu Yesus. Yang pertama lo harus damai dulu sama Allah. 1 Yohanes 4 tadi bilang gini ya. Lu bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, amin. Kalau lu gak pernah ngalamin yang namanya kasih Allah, lu gak akan pernah bisa mengasihi sesama. Jadi yang kunci pertama, lu harus berdamai dulu dengan Allah. Ketika lu ngalamin sumber kasih itu, lu ngalamin persekutuan dengan Allah, lu ngalamin yang namanya perjumpaan dengan Allah, lu bisa mengasihi sesama. Dan ada kalanya kita bisa mengasihi Yesus, mengasihi Allah karena ada masa-masa sulit dalam hidup kita. Pernah kamu ngalamin sesuatu yang sulit banget? Diputusin pacar, kerja di PHK, dan lain sebagainya udah kayaknya gelap. Jangan putus asa dulu. Kenapa? Karena kadang waktu-waktu itu adalah momen-momen di mana kamu dibalikin mata kamu dan bilang, tidak ada yang lain selain Tuhan. Kalau dulu, bebek gua yang paling oke. Kerjaan gue paling oke, cita-cita gue paling oke. Ada kalanya men, segala sesuatu dalam hidup lu diruntuhkan dan Allah mau bilang gini, tidak ada yang lebih baik dari engkau. Kalau lu lagi ngalamin hal-hal seperti itu jangan putus asa. Kenapa? Karena dia mau tarik untuk tahu dia kasih yang sejati. Dan yang kedua, kasih itu harus memancar dari dalam keluar. Yang kedua itu apa? Berdamai sama diri sendiri. Gak bisa lu kasihi sesama kalau diri lu banyak luka. Gak bisa lu kasihi sesama kalau lu juga bolong-bolong. Ada begitu banyak orang yang fighting sama dirinya sendiri. Bukan berantem sama orang lain, sama dirinya sendiri. Gak suka gue sama diri gue sendiri. Macem-macem. Gak sukanya mungkin karena penampilan. Gak suka gue gendut lebih gendut dari orang lain. Bisa juga karena keluarga. Gue gak suka sama hidup gue karena gue gak tinggal sama keluarga yang ekonominya baik. Jadi susah, gue hidup harus susah, gue kerja harus susah, lu gak berdamai. Gue cari pacar aja gue ditolak berkali-kali karena gue dari ekonomi yang gak baik. Engkau berantem sama diri sendiri. Ada begitu banyak orang, terutama anak muda yang bilang, aku gak cinta sama diri sendiri, bahkan benci sama diri sendiri. Dan mungkin luka-luka itu bisa disebabkan orang lain, bisa juga disebabkan karena kesalahan-kesalahan dari diri kita sendiri. Salah milih pacar zaman dulu, salah milih sekolah dan kalian bilang, aduh gue nyesel banget ngambil jurusan ini jadi akhirnya gue berantakan hidup gue. Ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang bolong dan Tuhan mau yang gini, sebelum lo kasihi sesama beresin dulu sama diri sendiri, mau? Dan yang ketiga, berdamai sama keluarga. Kok penting sih Ci ini? Yang pertama lo berdamai dengan Allah, kedua berdamai sama diri sendiri, berdamai sama rekan keluarga. Kenapa? Karena lu bisa milih siapa teman lu. Tapi kita tidak pernah bisa milih siapa papi mami kita dan adik kakak kita. Saya mau dorong teman-teman di sini ya. Ketika kita jadi anak, belajar buat hormati orang tua kita. Sayangi mereka. Dan kamu bilang, si Cici itu pesan sponsor karena Cici udah jadi emak-emak. Oh no. Waktu gue bilang gini, posisi gue bukan sebagai emak-emak yang ngajarin anak-anak gue supaya hormat sama gue, bukan. Karena gue sebagai anak. Kapan gue diuji buat hormat sama orang tua gue? Bukan waktu gue seumur kalian. Waktu seumur kalian gue masih perlu duit orang tua, betul? Di sini ada yang udah kerja. Ada yang udah kerja? Weh, ini tantangan besar buat kamu yang udah kerja men. Ketika lu udah gak perlu lagi duit orang tua ya, lu masih bisa hormat gak?
ekonomi lu udah kerja justru lebih hebat daripada orang tua. Lu udah gak perlu lagi, bahkan mungkin bisa dibilangin ya, lu udah tinggalin rumah orang tua. Sekarang aja juga lu udah bisa hidup jadi orang. Wih. Tapi masih bisa gak lu hormatin orang tua lu? Ada begitu banyak anak muda dari pagi, siang, sore, minggu ke minggu dia pelayanan. Bukan cuma karena dia cinta sama Tuhan, karena dia kabur dari keluarganya. Hari ini aku mau bilang di depan kalian ya, sebelum engkau pergi buat jangkau orang, belajar buat berdamai sama keluarga sendiri. Aku gak tahu berapa banyak luka dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin luka kepahitan sama mamanya, mungkin ditinggal sama mamanya dari kecil. Mungkin sama papahnya. Mungkin papa, mama ada tapi gak jadi figur yang baik dan bilang, bullshit, gua hormat sama mereka. Tapi kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Gak selamanya orang tua kita menarik buat kita. Gak selamanya orang tua kita baik buat kita. Gak selamanya adik kakak kita tuh menyenangkan, kadang tuh rebel dan menjengkelkan. Tapi sebelum lo pergi keluar, firman Tuhan hari ini jelas, berdamailah dengan keluarga kamu, siapapun itu. Karena kalau engkau belum berdamai dengan keluargamu, gue gak bisa pilih keluargamu kan. Gak bisa bilang gini, aduh gue nyesel jadi anaknya si Mami Siska. Udah gue mau kabur aja ganti Mami jadi Mami presiden mana gitu. Gak bisa, seumur hidup lu jadi anak gue gitu ya, nyangkut seumur hidup. Mau gue jelek, bobrok gitu ya, seumur hidup. Kalau lu gak bisa beresin lu berdamai dengan keluarga, kemana juga lu pergi luka itu akan dibawa. Kalau 3 itu lu beres, lu udah berdamai dengan Allah. Berdamai sama diri sendiri, berdamai sama keluarga. Allah akan bawa lo untuk pergi kemana aja sampai ujung bumi. Yang terakhir ini penting. Enggak terakhir, kedua terakhir. Pastiin baik-baik, engkau sadar kita ini bukan sumber kasih. Kita itu cuman penyalur kasih. Jangan sok-sokan deh. Gua bakal bisa jadi pemimpin komsel yang tangguh. No, kita bukan sumber kasih. Gua bakal jadi misionaris ke ujung dunia dan akhirnya kita jadi stres. Kok gua gak lakuin apa-apa ya? Kita bukan sumber kasih, kita cuman penyalur kasih. Bahkan boleh jujur, boro-boro kita sayang sama anak komsel kita yang antah berantah gitu ya. Keluarganya macam-macam. Boro-boro kita bisa sayang sama pemain satu pelayanan sama kita, boro-boro kita bisa sayang sama adik kakak kita. Sayang sama Yesus aja yang udah jelas mati buat kita jujur susah, betul nggak? Cinta Tuhan aja juga susah, boro-boro cinta sesama. Tapi hari ini kita mau belajar, yang pertama gimana caranya untuk kita tahu, untuk jalanin kasih kita. Kita tinggal dalam sumber kasih itu. Tidak ada yang lain. Kamu ingat ceritanya Petrus ketemu sama Tuhan Yesus? Ketika Yesus sudah bangkit, ketemu sama Petrus yang udah nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali ya. Yesus nanya sama Petrus, Petrus apa kamu mengasihi aku? Petrus dengan lantang bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kayak kita. Anak muda siapa yang cinta Tuhan? Gua. Mau mati-matian buat Tuhan gua. Radikal. Yesus tanya lagi yang kedua. Petrus, kamu mengasihi aku? Mulai nadanya rada rendah ya. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus nanya 3 kali. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Petrus apa? Nangis. Dia nangis karena dia sadar. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Gue sayang sih sama lu. Tapi ngerti lah ya. Sayang gue tuh nyangkal 3 kali. Sama kayak kita. Berapa banyak kita gagal dalam hidup ini. Bilang cinta Tuhan, cinta. Mati-matian. Tapi berapa banyak kita ngerasa kalau kita tuh gagal. Lagu tadi bagus banget ya. Kau pandang indah, apa sih? Kumaha sih? Tetap kau pandang indah dalamku. Saya kalau dengar lagu itu suka nangis ya. Tuhan, engkau tuh tahu kelemahan gua. Tapi di hadapan Tuhan tuh
cinta gue tuh segini Tuhan. Tapi Tuhan tuh yang sempurnain cintanya gue loh. Dalam hidup ini kadang kita tuh gak ngerti Tuhan, aku tuh gak bisa lah boro-boro cinta sama sesama Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini yuk bilang, cinta gue segini Tuhan. Tapi yang gue mau gue cuma melekat sama Engkau. Sempurnain cintamu dalam aku. Cara yang kedua, kita jadi saluran yang bersih dan gak bolong-bolong. Engkau nempel sama Tuhan bilang apa adanya, Tuhan gue tuh gini, ini kelemahan gue, ini kekurangan gue cuma mau belajar, hari ini belajar, ini hukum yang utama Tuhan. Oke, gue gagal sama yang lain, gue gagal dalam bercinta mungkin, gue gagal dalam karir, gue gagal dalam apapun, tapi hari ini Tuhan tolong jangan bikin gue gagal. Sempurnain cinta lu sama gue, sehingga gue bisa jadi saluran berkat. Yang terakhir, panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya, itu nunjukin kehadiran Allah yang dekat, yang mengasihi, yang memelihara ciptaannya di muka bumi ini. Panggilan kita yang utama bukan bikin sebuah konser yang mewah. Panggilan kita bukan jadi orang yang nomor 1 dalam sekolah, bukan. Panggilan kita ini gini nih, apakah lewat kehadiran kita, lewat gereja yang sesungguhnya, kita tuh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada banyak jiwa yang boleh terjangkau lewat pelayanan kita. Ada banyak orang yang boleh terjangkau lewat kehadiran kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mau doa, kita mau nonton cuplikan video singkat. Saya minta pemain musik sekalian siap-siap ke depan. Ini video singkat menutup kita hari ini. Hai guys, aku mau ceritain bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan, jadi jangan di skip video ini. Oke, ini baru banget terjadi, benar-benar literally baru dan aku langsung buat video. Jadi aku baru tahu kalau hari ini teman aku ulang tahun. Jadi aku mau kasih surprise ke dia, aku mau kirimin cake ke dia. Aku pesan karena aku di luar kota jadi aku nggak bisa datang. Aku pesan cake untuk kirim cake-nya ke beliau. Sampai singkat cerita di pick up sama bapak. Aku sangat bersyukur boleh Tuhan izinkan kenal sama Bapak Supratno. Sampai singkat cerita Bapak Supratno pick up dan Pak Supratno mau antar ke titik yang aku udah taruh di aplikasinya. Sampai singkat cerita bapaknya udah nyampe dan aku bilang sama teman aku, Bel kamu turun ke bawah karena ada paket. Tapi ternyata teman aku udah tidak lagi di kos itu, dia pindah ke Jakut, dari Jakbar ke Jakut. Mau nggak bapak antar ke Jakut? Tapi bapaknya bilang, maaf ya Neng saya nggak bisa antar karena istri saya lagi di rumah sakit. Aku udah kebingungan, sampai singkat cerita aku bilang sama bapaknya, oke pak, kuenya untuk bapak aja. Dan kalian tahu apa yang bapak itu langsung lakukan, dia teriak dan bilang puji Tuhan. Dan situ aku langsung kaget, aku bilang, Pak kenapa bapak sebahagia itu, padahal cuma dapat cake. And then dia bilang, puji Tuhan Neng, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kenapa Pak? Aku bilang, kalian tahu bapak itu bilang apa? Terima kasih Neng untuk kuenya, karena hari ini ulang tahun istri saya dan saya tidak bisa membeli kue ulang tahun untuk dia. Dan dia sedang terbaring di rumah sakit. Di situ aku kaget dan aku bilang, Tuhan Yesus ini gak kebetulan. Dan karena dia Kristen, aku Kristen, bapaknya bilang, Neng boleh nggak doain saya? Singkat cerita kita berdoa dan disinilah aku menyaksikan bagaimana Tuhan itu terlalu baik sama kita yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Bapak itu yang nggak bisa beliin cake untuk istrinya, bahkan dia bilang saya rencananya mau beliin cake itu yang kayak kecil-kecil aja, tapi ternyata Tuhan kasih yang besar. Sudah Tuhan, aku bersyukur kalau boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan aku melihat sendiri bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Tuhan akan kasih berbagai cara, bahkan orang yang tidak pernah kita kenal. So, terus berharap sama Tuhan. Okay. You see? Kalau lu nempel sama sumber kasih, no worry. Kemana aja lu pergi, bahkan orang yang enggak kita kenal, Allah mau kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Saya rindu setiap hari itu jadi doa kita tiap hari. Kita mau boleh datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan
tolong kasih gue hati seperti hati Tuhan. Gue gak tahu hari ini gue ketemu sama teman gue yang siapa. Atau bahkan hari ini gue ketemu sama abang Gojek siapa. Tapi yang gue tahu Tuhan, gue punya tugas hari ini untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, pelihara ciptaanmu. Setuju? Kita bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu Berikan Ku Hati. Boro-boro gue lakuin mengasihi jiwa-jiwa gue juga bete Tuhan. Gue juga banyak masalah Tuhan. Tapi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar untuk cinta sama Tuhan. Aku gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi aku mau kejar yang terutama. Ketika aku belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Hari ini aku mau khusus berdoa buat tiap pelayan di tempat ini. Boleh angkat tangan? Tiap pelayan Tuhan, pengurus, pemimpin komsel. Boleh angkat tangan? Kita doa bareng yuk. Bapak, aku berdoa buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Kau ajarin kami kalau kasih itu dari dalam bukan keluar. Kalau saat ini ada teman-teman kami Tuhan yang mulai jenuh sama pelayanan, jenuh Tuhan sama segala sesuatu, ngurusin ini itu orang lain, sibuk sama orang lain. Hari ini kami cuma datang sama Engkau. Bukan karena kami bisa Tuhan, bukan karena kami lebih hebat sehingga kami bisa melayani. Kami cuma mau datang sama Engkau Tuhan, cinta kami cuma segini. Tapi sempurnakan kasih-Mu dalam aku, sehingga dari dalam diriku itu akan mengalir kasih, aliran kasih yang mengalir memancar terus sampai hidup yang kekal. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anakku yang hadir di tempat ini dalam setiap pergumulan mereka. Mungkin ada anak-anak di tempat ini yang bergumul sama dirinya sendiri Tuhan. Rasa diri tidak mampu, rasa diri jelek, rasa diri tidak berharga. Tapi firman Tuhan hari ini jelas mengatakan kami indah. Engkau tahu segala kekurangan kami dan Kau bilang itu cukup.
Engkau indah. Aku berdoa juga buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu di tempat ini yang punya kepahitan sama keluarganya. Mereka bawa itu dari kecil sampai gede. Tanpa mereka sadari itu merusak hidup mereka, merusak gambar diri mereka, merusak hubungan mereka sama sesama. Hari ini aku sebagai teman, aku juga punya orang tua. Gak selalu orang tua aku baik. Gak selalu orang tua aku menyenangkan untuk dicintai. Aku berdiri bukan sebagai orang tua, aku sendiri sebagai teman kalian. Yuk hari ini, mari ingat wajah orang tua kalian. Bilang, aku hormati mereka Tuhan. Mungkin kau bergumul, orang tua aku gak kayak Cici. Orang tua aku menyebalkan, orang tua aku tinggalin aku. Tapi saya mau bilang, lukamu itu merugikan hidupmu sendiri. Saya gak tahu kapan terakhir kau bilang makasih sama orang tuamu. Nah, kau pikir apa yang orang tuamu lakukan biasa aja, itu udah harusnya nature-nya orang tua kayak gitu tuh gak pernah bilang ucapin terima kasih. Sekali lagi, saya bukan bilang ini karena saya orang tua, saya anak. Di hadapan kalian saya mau bilang, aku pun harus belajar mengasihi dan menghormati orang tuaku apapun keadaan mereka. Aku mau kau ingat wajah orang tuamu, bentar aja. Dan ucapkan di hati, Pa, Ma, terima kasih. Pa, Ma, aku hormati engkau. Yes. Allah Roh Kudus, mari mengalir di tempat ini. Cuma Engkau yang bisa pulihin hati setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap bopeng-bopeng dalam hati setiap kami Tuhan. Waktu Engkau bilang kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami tahu kami mampu karena Engkau yang ada dalam kami, bukan karena kami bisa. Mampukan kami mengasihi orang tua kami Tuhan. Mampukan kami mengasihi adik kakak kami yang mengesalkan buat kami. Dan bawa kami kemanapun Kau mau. Kaki yang melangkah untuk menyelesaikan rencana Allah yang indah di muka bumi ini. Berkati anak-anakmu dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh jadi perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hambamu berhenti berbicara hari ini. Tapi aku tahu Roh Kudus, Engkau mengalir, menembus jauh lebih dalam daripada yang kami pikirkan. Bahkan meluap sampai pada hidup yang kekal. Thanks God, segala kemuliaan, penghormatan kami persembahkan hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama yang percaya kita katakan amin. God bless you. Wow, what's up Flamers? Sekali lagi what's up Flamers? Oke, thank you banget Siska hari ini. Sharing yang sangat powerful, aku sangat diberkati dan aku juga berharap teman-teman semua diberkati. Boleh duduk dulu teman-teman. Berikan kemuliaan lagi dong buat Tuhan sekali lagi. Amin. Teman-teman, sebulan ini kita udah belajar banyak banget soal kasih, mengasihi teman-teman kalian, mengasihi musuh kalian, mengasihi Tuhan. Kayaknya kita udah dengar cukup banyak. Pulang dari sini, bukan pulang dari sini. Mulai dari sekarang kita mau praktekin ya. Kita mau challenge diri kita mau kasihin diri kita mau ngasihin teman-teman kita. Tapi yang terlebih penting kita mau belajar kasih Tuhan lebih dulu. Teman-teman, hari ini aku mau bawa pengumuman sedikit aja. Teman-teman yang aku nggak capek-capek nungguin teman-teman yang mau pelayanan, yuk kita punya banyak banget bidang pelayanan di sini. Gue yakin nggak ada talenta teman-teman yang bakal terbuang. Semua kita ada. Bahkan kalau teman-teman, kok aku bisa parkirin motor, kita buka nanti pelayanan buat parkir. Teman-teman daftar aja pelayanan langsung, boleh kontak teman-teman pengurus di belakang atau ke aku nanti setelah beres The Flame. Terus aku juga mau ingetin teman-teman untuk join Komsel. Teman-teman yang udah lama nggak Komsel ya, teman-teman yang belum pernah punya Komsel sama sekali, hari ini kita ada Komsel setelah Flame. Langsung aja kontak ke aku.
ngobrol sama aku, nanti kita bakal langsung kumpul di sini. Kita mau bertumbuh sama-sama, berfellowship sama-sama karena 2 jam, sejam, seminggu nggak cukup teman-teman. Dan terakhir hari ini teman-teman yang mau ikut badminton, kita di The Flame ada badminton jam 4 sore, langsung aja datang ke Bika Soga atau langsung kontak teman-teman pengurus atau boleh langsung cari Gere di sini. Kita mau olahraga bareng-bareng, kita mau have fun bareng. Mungkin pengumuman itu aja. Selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya serahkan. Cek. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, gereja kita hanya melaksanakan 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus sangat baik ya saudara ya. Kalau tadi lihat aja kisah seperti itu, betapa Tuhan bisa memberikan cake yang tidak terduga. Ada satu cake yang sangat-sangat mahal harganya, yaitu tubuh Tuhan sendiri yang diserahkan di kayu salib untuk kita orang yang berdosa supaya kita diselamatkan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Layakan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan di hadapan Engkau. Untuk kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Betapa cintanya Engkau Tuhan atas kami. Orang-orang yang berdosa, orang yang patut dimurkai. Tetapi kami menerima keselamatan karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk saudara-saudara sekalian yang sudah dibaptis, saudara bisa melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Tetapi untuk saudara sekalian yang belum dibaptis, tetapi yang sudah berkomitmen untuk akan mengikuti baptisan segera mungkin atau periode yang akan datang, maka saudara juga boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita akan nyanyikan lagu Tuhan Yesus Kau. Untuk semua sudah mendapatkan, mari kita akan buka. Semua kita bangkit berdiri. Saudara angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat lebih tinggi dari tubuh kita. Ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita.
tubuh Tuhan yang hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukuli, diludahi, semuanya dilakukan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 16b dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh buka cawan. Kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk mencucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat jadi anaknya. Makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan. Setiap kali sakramen ini dilaksanakan, kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Satu pengorbanan yang sangat mahal harganya, yang menebus dosa kita semua, sehingga kita dilayakan di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan atas kami, yang tidak mungkin kami balas Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami memperingati betapa Engkau Tuhan mengorbankan tubuh-Mu, bercurah darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami
menerima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Langsung tutup. Ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, it's holy name. See the never before, oh my soul, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday, God bless you.